Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Merlinda Vitaloka Roring dengan NIM 21919123200022. Saya dari Program Studi Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat. Kali ini saya akan menjelaskan tentang visi, misi, serta tujuan dari Universitas Lambung Mangkurat, Fakultas Kedokteran, serta Program Studi Kesehatan Masyarakat. Saya juga akan memberitahu 8 kompetensi sarjana kesehatan masyarakat dan tentang miracle. Mari kita simak penjelasan berikut ini. Nah, yang pertama, saya akan menjelaskan kepada kalian semua tentang visi dan misi serta tujuan yang ada di Universitas Lambung Mangkurat. Visi Universitas Lambung Mangkurat yaitu terwujudnya Universitas Lambung Mangkurat sebagai universitas terkemuka dan berdaya saing di bidang lingkungan lahan basah. Rumusan visi Universitas Lambung Mangkurat ini mengandung 3 kata kunci utama, yaitu terkemuka, berdaya saing, dan lingkungan lahan basah. Pencapaian visi Universitas Lambung Mangkurat ini sangat konsisten dengan visi fakultas di lingkungan Universitas Lambung Mangkurat yang dicerminkan pada kapasitas institusi yang terkemuka atau unggul di bidangnya, pencapaian SDM dan IPTEX yang berkualitas, serta lingkungan lahan basah sesuai bidang keilmuan. Fakultas menggunakan variasi narasi kata antara lain lahan suboptimal atau area sungai dan pertambangan atau perikanan, kelautan, fakultas pertanian, perikanan, kedokteran, kehutanan, teknik. Sementara beberapa fakultas seperti Fakultas Kedokteran Gigi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis mengimplementasikan lahan basah di dalam narasi misi fakultas. Pencapaian SDM dan IPTEX yang berkualitas sangat berkaitan dengan sifat terkemuka atau unggul dan berdaya saing atau kompetitif. IPTEX dalam pengelolaan lahan basah yang unggul menjadi barometer institusi di Universitas Lambung Mangkurat dan fakultas yang mampu meningkatkan harkat dan daya saingnya dalam lingkungan lahan basah dibandingkan perguruan tinggi lainnya dalam skop nasional maupun internasional. Sedangkan misi dari Universitas Lambung Mangkurat yang pertama, menyelenggarakan Tridharma perguruan tinggi yang berkeadilan, berkesetaraan, berkualitas, dan relevan dengan perkembangan IPTEX yang berfokus pada program unggulan lingkungan lahan basah. Yang kedua, menyelenggarakan penguatan tata kelola universitas berdasarkan tata kelola universitas yang baik
atau good governance, mengembangkan kelembagaan, meningkatkan kualitas SDM dan sarana prasarana. Yang ketiga, menyelenggarakan pendidikan yang berbasis karakter wajah sampai keputing atau wasaka, dalam artian tetap bersemangat dan kuat bagaikan baja dari awal sampai akhir, dan berdaya saing internasional. Yang keempat, menyelenggarakan kerjasama dengan berbagai perguruan tinggi dalam dan luar negeri, pemerintah pusat dan daerah, dunia usaha dan industri, serta pemangku kepentingan lainnya pada tingkat nasional dan internasional. Kata kunci tersebut diuraikan secara operasional sehingga rumusan misi, tujuan, sarana, dan strategi pencapaiannya yang ditetapkan akan selaras dengan visi Universitas Lambung Mangkurat. Ketiga, kata kunci di atas diuraikan dalam jabaran sebagai berikut. Yang pertama, terkemuka merupakan penyataan keunggulan mutu lulusan dan ipteks yang dihasilkan oleh Universitas Lambung Mangkurat. Kualitas yang baik dan terukur sesuai standar mutu pendidikan tinggi. Keunggulan institusi tersebut meliputi kompetensi lulusan, pendidikan dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, penilaian pendidikan dan pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan kerjasama. Yang kedua, berdaya saing merupakan penyataan kemampuan institusi untuk bersaing dengan perguruan tinggi lainnya, baik skala nasional, regional, maupun internasional di bidang pendidikan dan pengajaran, manajemen kelembagaan, kualitas SDM, produk riset, dan pengabdian kepada masyarakat, serta kompetensi lulusan. Yang ketiga, lingkungan lahan basah atau wetland merupakan pernyataan wilayah atau lahan yang sebagian atau seluruhnya kadang-kadang tergenangi oleh lapisan air yang dangkal. Lahan basah adalah wilayah payau, rawa, gambut, atau perairan baik alami maupun buatan, permanen atau temporer atau sementara, dengan air yang mengalir atau diam, tawar, payau atau asin, termasuk pula wilayah dengan air laut yang kedalamannya di saat pasang, rendah atau surut tidak melebihi 6 meter, 62 atau konversi Ramsar. Secara geografis, ini menjadi faktor kekuatan dan peluang yang harus dioptimalkan oleh Universitas Lambung Mangkurat
menjadi institusi yang unggul dan kompetitif. Berikutnya adalah tujuan dari Universitas Lambung Mangkurat. Yang pertama, terwujudnya Tridharma, perguruan tinggi yang berkeadilan, berkesetaraan, berkualitas, dan relevan dengan perkembangan IPTEX yang berfokus pada program unggulan pengelolaan lahan basah. Yang kedua, terwujudnya penguatan tata kelola universitas berdasarkan tata kelola universitas yang baik atau good governance, mengembangkan kelembagaan, meningkatkan kualitas SDM dan sarana prasarana. Yang ketiga, menghasilkan lulusan yang berkarakter wajah sampai ke puting atau wasaka dan memiliki kompetensi yang mampu berdaya saing di dunia internasional. Yang keempat, terwujudnya kerjasama dengan berbagai perguruan tinggi dalam negeri dan luar negeri, pemerintahan pusat dan daerah, dunia usaha dan industri, serta pemangku kepentingan lainnya pada tingkat nasional dan internasional. Setelah kita mengetahui visi dan misi serta tujuan dari Universitas Lambung Mangkurat, selanjutnya kita beralih ke visi dan misi serta tujuan Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat. Visi dari Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat yaitu menjadi fakultas yang terkemuka dan berdaya saing dalam bidang kesehatan, terutama di lingkungan lahan basah. Misi Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat yang pertama, menyelenggarakan pendidikan dalam menghasilkan lulusan yang terkemuka dan berdaya saing dalam bidang kesehatan, terutama di lingkungan lahan basah. Yang kedua, menyelenggarakan penelitian yang menghasilkan IPTEK dalam bidang kesehatan, khususnya di lingkungan lahan basah. Yang ketiga, menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat dan menyebarluaskan IPTEK dalam bidang kesehatan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, terutama di lingkungan lahan basah. Yang keempat, memantapkan tata kelola yang transparan dan akuntabel. Kemudian, tujuan dari Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat yaitu yang pertama, terwujudnya pendidikan dalam menghasilkan lulusan yang terkemuka dan berdaya saing dalam bidang kesehatan, terutama di lingkungan lahan basah. Yang kedua, terwujudnya penelitian yang menghasilkan IPTEK dalam bidang kesehatan, terutama di lingkungan lahan basah. Yang ketiga, terwujudnya pengabdian kepada masyarakat dan menyebarluaskan IPTEK
dalam bidang kesehatan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, terutama di lingkungan lahan basah. Yang keempat, terwujudnya tata kelola yang transparan dan akuntabel. Setelah kita mengetahui visi dan misi serta tujuan dari Universitas Lambung Mangkurat dan Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat, tentunya kita juga harus mengetahui tentang visi dan misi serta tujuan dari program studi kesehatan masyarakat. Visi dari program studi kesehatan masyarakat yaitu menjadi program studi yang unggul dan berdaya saing dalam bidang kesehatan masyarakat di lingkungan lahan basah. Sedangkan misi dari program studi kesehatan masyarakat yaitu yang pertama, menyelenggarakan pendidikan yang berorientasi pada nilai integritas dan unggul dalam bidang kesehatan masyarakat di lingkungan lahan basah. Yang kedua, menyelenggarakan penelitian yang kreatif dan inovatif dalam bidang kesehatan masyarakat di lingkungan lahan basah. Yang ketiga, menyelenggarakan pengabdian masyarakat melalui kegiatan pemberdayaan dan pemberian informasi kesehatan dalam bidang kesehatan masyarakat di lingkungan lahan basah. Yang keempat, menyelenggarakan diseminasi karya ilmiah di tingkat lokal, nasional, maupun internasional. Yang kelima, melaksanakan kerjasama dengan pihak swasta, perguruan tinggi, dan pemerintah. Yang keenam, memantapkan tata kelola yang transparan dan akuntabel. Kemudian tujuan dari program studi kesehatan masyarakat yang pertama, menghasilkan lulusan yang memiliki nilai integritas, unggul dan terdepan dalam menguasai ilmu kesehatan masyarakat di bidang lingkungan lahan basah dengan mengutamakan isu strategis kesehatan masyarakat. Yang kedua, menghasilkan karya ilmiah bermutu tinggi, kreatif, dan inovatif, baik secara teoritik, konseptual, ataupun metodologi yang dapat memperkaya pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ilmu kesehatan masyarakat yang selaras dengan pembangunan kesehatan masyarakat. Yang ketiga, meningkatkan peran serta aktif dalam membantu pemerintah, masyarakat, dan pemangku kebijakan terutama dalam bidang kesehatan masyarakat pada lahan basah serta menyebarluaskan informasi kesehatan berdasarkan hasil kajian ilmiah untuk meningkatkan derajat hidup masyarakat. Yang keempat, menghasilkan kegiatan-kegiatan dalam rangka menyebarkan hasil penelitian maupun pengabdian kepada masyarakat pada tingkat lokal, nasional, dan internasional.
Yang kelima, menghasilkan jejaring dengan pihak swasta, perguruan tinggi, dan pemerintah. Yang keenam, mewujudkan tata kelola program studi yang transparan, akuntabel, partisipasi, dan koordinasi. Tujuan pendidikan program studi kesehatan masyarakat Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat sebagai lembaga pendidikan akademik dan keprofesian secara terintegrasi dalam rangka mendidik mahasiswa melalui proses belajar mengajar dengan menyelesaikan seperangkat kurikulum sehingga mempunyai cukup pengetahuan, keterampilan, dan sikap untuk yang pertama, melaksanakan pendidikan kesehatan masyarakat dalam suatu sistem kesehatan nasional sesuai dengan kebijaksanaan umum pemerintah yang mencakup menghayati dan memahami pembangunan di bidang kesehatan sebagai bagian dari pembangunan nasional, menggunakan kaidah-kaidah ilmiah, maka dalam rangka menerapkan kemampuan profesionalnya untuk mengidentifikasi, menganalisis, menilai, dan menentukan prioritas permasalahan kesehatan masyarakat dengan menimbang sebagai faktor, khususnya dalam bidang perilaku, lingkungan, dan pencegahan. Memiliki kemampuan untuk menyusun rencana, melaksanakan, mengawasi, dan melakukan penilaian upaya-upaya pelayanan kesehatan, baik yang bersifat promotif dan preventif, tanpa mengabaikan kegiatan kuratif dan rehabilitatif. Bekerja sama dengan berbagai sektor dan disiplin ilmu dalam pembinaan, pendidikan, pelayanan, dan pembangunan kesehatan masyarakat. Menunjukkan kemampuan sebagai pemimpin dan bekerja sama bersama masyarakat dalam suatu tim pembinaan dan pembangunan kesehatan masyarakat. Yang kedua, mampu bersikap proaktif, bersedia menerima, dan mampu menggunakan pengetahuan dan teknologi baru untuk membentuk dan memperkuat kepribadiannya sebagai warga negara Indonesia yang bertanggung jawab. Yang ketiga, bersikap kritis dan menunjukkan sikap terbuka terhadap cabang-cabang ilmu, alam, biomedik, sosial budaya, ekonomi, dan teknologi baru lainnya, serta menjadikan landasan pembentukan kepribadiannya sebagai ilmuwan dan profesional di bidang kesehatan masyarakat. Yang keempat, memahami dan dapat menjelaskan tahapan-tahapan perkembangan dan menguraikan dimensi-dimensi kesehatan baik sebagai ilmuwan dan profesi kesehatan masyarakat. Yang kelima,
peka dan peduli terhadap masalah-masalah kesehatan masyarakat yang kemudian ditunjukkan dengan rasa penuh tanggung jawab dan keterikatannya untuk memecahkan, menyelesaikan, dan melakukan pembinaan kesehatan kepada masyarakat. Yang keenam, mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan diri dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya ilmu kesehatan masyarakat, dengan berpedoman pada pendidikan sepanjang hayat. 8. Kompetensi sarjana kesehatan masyarakat. Pendidikan tinggi kesehatan masyarakat dalam mendidik seorang calon sarjana kesehatan masyarakat berdasarkan 8 kompetensi utama yang dijabarkan menjadi: yang pertama, mampu melakukan kajian dan analisis situasi atau analytic or assessment skills. Yang kedua, mampu mengembangkan kebijakan dan perencanaan program atau policy development or program planning skills. Yang ketiga, mampu berkomunikasi secara efektif atau communication skills. Yang keempat, memahami budaya setempat atau cultural competency skills. Yang kelima, mampu melaksanakan pemberdayaan masyarakat atau community empowerment. Yang keenam, memiliki penguasaan ilmu kesehatan masyarakat atau public health science skills. Yang ketujuh, mampu dalam merencanakan keuangan dan terampil dalam bidang manajemen atau financial planning and management skills. Yang kedelapan, memiliki kemampuan kepemimpinan dan berpikir sistem atau leadership and system thinking skills. Dan yang terakhir adalah profil lulusan kesehatan masyarakat. Profil lulusan sarjana kesehatan masyarakat berpedoman pada karakter seorang tenaga kesehatan masyarakat yang profesional, yaitu dapat disingkat dengan Miracle, yang setiap hurufnya memiliki makna, yaitu M adalah manager, I adalah innovator, R adalah researcher, A adalah apprenticer, C adalah communitarian, L adalah leader, dan E adalah educator. Nah, berikut adalah arti dari kata yang saya sebutkan. Yang pertama, manager, yang berarti mereka mampu mengelola program kesehatan masyarakat. Yang kedua, innovator, yang berarti mereka mampu melakukan pendekatan yang inovatif. Yang ketiga, researcher, yang berarti mereka memiliki keterampilan dalam melakukan penelitian dan menjelajahi bukti untuk membuat keputusan. Yang keempat, apprenticer, yang berarti mereka profesional dalam pembelajaran hidup. Yang kelima, communitarian, yang berarti mereka mampu bekerja di tengah masyarakat. Yang keenam, leader, yang berarti mereka dapat menjadi pengambil keputusan untuk menemukan visi untuk kesehatan masyarakat. Yang ketujuh, educator,
yang berarti mereka mampu mendidik semua orang untuk hidup sehat. Baik, itu tadi penjelasan dari saya tentang visi dan misi serta tujuan yang ada di Universitas Lambung Mangkurat, Fakultas Kedokteran, Universitas Lambung Mangkurat, dan Program Studi Kesehatan Masyarakat, Universitas Lambung Mangkurat, serta 8 kompetensi sarjana kesehatan masyarakat dan profil lulusan kesehatan masyarakat. Jika ada salah kata, saya mohon maaf dan terima kasih.